Tribuners, kali ini saya akan berbincang dengan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, yaitu Dr. Ardi Santoso. Ya, nanti kita akan membicarakan mengenai new normal dan juga kaitannya dengan anak-anak. Simak perbincangan saya. Ya, selamat malam Dr. Ardi. Selamat malam, Mas. Ya, kabar gimana, Selamat dokter? malam semuanya. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga Alhamdulillah. sehat ini ya. Amin, amin. Ya, Dr. Ardi Santoso beberapa hari yang lalu ini ya sempat live Instagram bersama Iya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, Tribuners, iya. ini Dr. Ardi Santoso itu juga salah satu dokter yang sangat aktif bersosial media, memberikan konten-konten seputar kesehatan anak seperti itu ya, dokter ya. Iya, kebetulan Oke. seperti itu. Ya, dokter, saya pernah mendengar statement dokter ketika berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahwasanya COVID-19 Iya, pasti nggak akan berakhir. Sempat dokter menyampaikan hal itu sebelum memulai perbincangan bersama Pak Ganjar. Nah, yang ini saya tanyakan yang pertama sebelum kita nanti iya. membahas mengenai new normal adalah mengenai kaitannya anak-anak dengan COVID-19. Seberapa rentankah anak-anak ini terhadap virus COVID-19, dokter? Ya, ya. Semua kelompok usia termasuk anak-anak tetap rentan. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa anak-anak ini nanti tidak serentan seperti yang kelompok usia yang lain, saya rasa tidak benar karena data menunjukkan bahwa anak-anak juga rentan dari segala usia terhadap paparan dari virus corona ini. Jadi tetap penting banget untuk dijaga anak-anak jangan sampai dia terpapar karena tetap punya potensi untuk tertular dari virus corona ini. Oke, kalau Jadi kasusnya sama aja, sama dewasa, sama anak-anak. Selain anak-anak juga lansia, usia lanjut itu juga kelompok yang rentan terhadap virus corona ini. Jadi harus dijaga kan, oke. dibandingkan dewasa yang lainnya. Oke. Banyak yang dulu ada beberapa statement kemudian ada anggapan bahwasanya anak-anak itu berpotensi lebih besar menjadi carrier semacam itu, pembawa virus. Iya, Apakah juga iya. berlaku untuk anak-anak atau mungkin ada batasan di usia berapa, dokter? Enggak. Karena kan kita ini kan virus masih baru ya. Meskipun corona ini sebenarnya virus yang lama, tapi jenis yang COVID-2 ini kan cukup yang baru. Ya. Kita mengenalnya kan juga tidak begitu kenal tetangga baru kita ini. Jadi anggap aja ini tetangga baru yang tinggal di lingkungan kita kan. Jadi nggak hanya untuk anak-anak, dewasa pun juga akan banyak kemungkinan besar untuk carrier juga. Okay. Karena yang seperti saya temui juga, saya pribadi menemui juga banyak yang dewasa yang tanpa mungkin gejala tapi menularkan. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa mudah menyimpulkan bahwa anak-anak ini tidak rentan. Nanti jadi carrier, yang ini begitu, ini gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Karena dari data secara epidemiologi kan masih kita teliti juga, masih kita pelajari juga. Jadi cukup panjang perjalanannya. Makanya saya bilang waktu sama Pak Ganjar, bukan berarti nggak akan pernah hilang, cuma selama ini belum ada vaksinnya, kan ya pasti mau nggak mau kita tetap akan harus berdampingan dengan virus corona ini kan. Okay. Karena selama belum ada vaksinnya tetap ya pasti akan ada vaksinnya, nggak mungkin virus ini tiba-tiba lenyap di muka bumi ini gitu. Oke, berarti kalau dokter tadi menganalogikan tetangga baru kita atau orang baru di depan kita. Ya. Iya. Kalau Presiden Jokowi sendiri kemarin sudah menyampaikan mulai, saya pikir itu sebuah awalan ya terkait statement berdamai dengan COVID-19. Kemudian ada new normal. Dari kacamata kesehatan sendiri, dokter, new normal itu apa yang dimaksud sebetulnya? Jadi gini Mas, new normal itu adalah sebenarnya suatu tatanan kehidupan yang baru. Jadi normalnya ini itu baru. Dulu kita normal ketemu sama siapa, sama temen, nggak pakai jarak, pokoknya melakukan hal-hal yang normal seperti dulu lah. Nah, new normal ini kita akan memasuki masa di mana ya kita akan memasuki yang normal seperti dulu, tanda kutip, tapi dengan protokol-protokol kesehatan yang berbeda. Yang dulu nggak lazim, jadi sekarang jadi lazim. Jadi contoh seperti pakai masker, jaga jarak, ya kan cuci tangan, PHBS ini jadi akan jadi perilaku hidup bersih sehat ini akan jadi hal baru di kehidupan kita gitu.
Untuk kalau saya ditanya ini gimana kapan mulainya? Wah, kalau mau ditanya memulainya tentu harusnya idealnya kalau sudah tidak ada kasus ya. Tapi kalau kasus masih ada, grafiknya tiap hari kita update dengar berapa puluh ribu, 20.000 sekian masih ada. Ya kalau kita kalau saya pribadi sendiri, kalau kita disuruh gegabah memulai new normal ya belum saatnya. Tapi karena new normal ini ada berkaitan dengan budaya baru, new normal kan budaya baru nih, pakai masker, hidup bersih, cuci tangan. Saya setuju sekali kalau edukasinya disonding mulai sekarang, bahwa kita nanti harus bersiap-siap bahwa ke depan kita akan hidup berdampingan dengan virus corona ini. Jadi dua hal yang berbeda ya, antara kapan kita memulai mengenalkan budaya ini ke masyarakat, hidup tentang konsep new normal ini, dengan kapan dimulainya. Kalau kapan dimulainya, saya rasa pemerintah punya pertimbangan sendiri, pasti akan mengkaji dengan baik, seperti yang saya diskusikan kemarin dengan Pak Ganjar, pasti pemerintah nggak akan gegabah kapan akan memulai. Kan nggak mungkin memulai saat trennya masih naik. Kalau itu saya nggak mau ikut campur, saya rasa saya serahkan pada pemerintah. Tapi kalau masalah edukasi, ini harus lebih awal. Karena ini udah masalah budaya mental itu kan nggak gampang. Wong kita aja sering nemui kan, lampu merah itu sejak kapan sih ada? Zebra cross itu sejak kapan sih ada? Tapi ada nggak yang langgar? Ada nggak yang terobos? Apalagi ini baru waktu singkat, di mana kita disuruh pakai masker, jaga jarak. Wah, nggak disuruh mudik aja ngeyel kok. Ya kan? Jadi hal-hal ini memang harus kita kondisikan sejak dini. Konsep new normalnya ini tentang budaya baru ini, biar nanti nggak kaget ketika begitu sudah dimulai, semuanya sudah siap. Gitu, Mas. Oke, berarti new normal lebih kepada kebudayaan yang baru. Budaya baru ya. Kalau tatanan baru dengan tadi. Protokol. Oke, kalau new normal yang sesungguhnya itu berarti menurut Dokter Ardi itu kalau memang coronanya sudah selesai, kemudian ada new normal yang sesungguhnya. Iya, bukan selesai. Maksudnya itu terkendali. Trennya sudah mulai turun, sudah datar, sudah flat. Baru kita mulai bisa untuk hidup seperti biasa, normal, dengan tanda kutip, dengan protokol-protokol yang ketat. Protokolnya banyak, ya ini yang harus dijabarkan, ya ini budaya-budaya protokol ini yang harus ditanamkan sejak dini, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Yang dulu mudik, mungkin sekarang mudiknya virtual, ya kan? Pakai lucu-lucu tuh di media itu kan, bahkan roller coaster saya baca di Jepang katanya nggak boleh sambil teriak-teriak sekarang naik roller coaster, kan itu ya aneh banget ya. Jadi budaya-budaya itu harus kita tanamkan. Baru nanti ketika kita sebagai dewasa bisa mencontohkan dengan baik, harapannya anak-anak generasi yang berikutnya ya bisa menjalankan dengan baik. Ini masalah mental, masalah budaya, nggak semudah itu. Jadi harus jauh-jauh hari untuk mengenalkan. Jadi nggak bisa gegabah tiba-tiba, yuk besok kita mulai. Saya rasa kalau itu dijalankan, dipaksakan, pasti akan porak-poranda. Bayangkan aja itu kalau dipaksakan. Pasti nanti yang positif akan jadi banyak. Yang tertular pasti akan jadi banyak. Akan terjadi kehebohan, akan terjadi kepanikan yang nggak karuan. Dan perlu dipahami lagi nih, yang namanya new normal itu bukan kehidupan bebas seperti dulu loh ya. Saya takutnya masyarakat ini menganggap bahwa new normal ini corona udah selesai, kita udah kembali lagi normal seperti dulu. Beda. Ya memang kembali normal seperti dulu, tapi dengan protokol-protokol kesehatan yang cukup ketat, yang harus dijalankan. Bukan berarti nanti setelah selesai new normal, masker dibuang. Semuanya sembarangan, nggak bisa. Tetap itu nggak bisa lepas, harus melekat. Sampai kapanpun, ya itu harus. Karena ini pandemi, semuanya ada di mana-mana, jadi harus dijalankan. Oke, kalau dokter sendiri, kita kembali ke pembahasan mengenai seputar anak, dokter. Apakah anak-anak di masa pandemi ini, dokter lihat sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan itu? Keluarga apakah sudah betul-betul teredukasi, memiliki kesadaran yang tinggi mengenai itu, dokter? Ya ada yang iya, ya harus saya akui bahwa ada yang mayoritas iya, ada beberapa yang masih belum teredukasi dengan baik. Tapi kalau saya lihat dari pasien saya sendiri, dari keluarga yang berkunjung ke tempat saya, ke klinik saya, sampai umur 1 tahun, 2 tahun, itu pun sudah mulai pakai masker. Ya sebenarnya nggak semua anak bayi pun umur 1 bulan dikasih masker ya sebenarnya ya konsepnya ya. Tapi sudah mulai adalah kewaspadaan itu. Tapi kalau yang saya lihat sekarang trennya itu bukan waspada ya, tapi kayak lebih cenderung ke takut gitu ya. Karena takut dengan waspada adalah dua hal yang berbeda.
sudah ini saya nggak kemana-mana di rumah terus. Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya ini meskipun ini kita di rumah, ingat bahwa anak-anak ini punya kebutuhan yang namanya tumbuh kembang. Anak-anak ini punya kebutuhan yang namanya stimulasi. Jangan sampai ada masalah di perkembangannya. Jadi ini harus dijalankan. Bukan berarti kalau di rumah ini anak nggak disuruh ngapa-ngapain. Ini cuma konsepnya aja berbeda, nggak keluar rumah, tapi di dalam ini tetap harus dijalankan. Imunisasi harus dijalankan. Ini kemana saya gaung-gaungkan. Jangan sampai imunisasi kebutuhan kebutuhan anak ini ditunda hanya gara-gara kita takut. Kita nggak boleh takut, kita hanya boleh waspada. Jadi kebutuhan anak ini harus dijaga. Jangan sampai nanti ini semua, kan ini bakal lama. Bukan berarti kita kalau di rumah terus selesai gitu, enggak. Anak-anak ini kan hidupnya kayak waktu ya. Jadi kan perkembangannya harus distimulasi, psikososialnya. Ini kan harus dijalankan di rumah dengan peran orang tua, orang-orang sekelilingnya. Cuma memang versinya beda dulu. Di luar sekarang nggak ketemu siapa-siapa gitu. Jadi memang banyak apa ya? Saya harap nanti tatanan kehidupan yang baru, new normal konsep yang baru, nanti pemerintah juga memperhatikan tumbuh kembang anak sejalan dengan stimulasi, imunisasi, asuhan neonatus dasar, dan pokoknya perilaku hidup bersih dan sehat. Itu harus seiring dengan itu konsepnya. Nggak cuma hanya boleh jualan, buka toko, nanti ini enggak. Jadi pemerintah, kalau saya pribadi harapannya juga memperhatikan ini, karena anak-anak ini juga butuh itu. Jadi new normalnya harus sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Jangan lupa itu. Oke, berarti mungkin kalau dokter bisa simpulkan, untuk saat ini, apakah keluarga Indonesia siap? Terutama kepada anak-anaknya nanti kita ngobrolkan new normal. Ini pertanyaan menjebak ini sebenarnya. Kalau saya ditanya pribadi, dengan status yang masih setiap hari masih bertambah, Wong Solo aja masih KLB diperpanjang, ya belum siap dong. Gimana kita mau new normal? Tapi untuk persiapan sosialisasi kita harus mulai dari sekarang. Ini konsep ini harus dikenalkan masyarakat, jangan sampai persepsi definisi new normal aja masyarakat tidak tahu, terus protokol-protokol apa yang harus dilakukan. Kan ini masalah mental, masalah budaya, nggak mudah kan. Jadi harus sedini mungkin harus mulai kita soundingkan ke masyarakat biar mereka terbiasa. Oke. Tadi sempat Dr. Adi menyampaikan tentang nutrisi atau mungkin gizi yang diberikan kepada anak untuk tetap sehat. Makanan seperti apa dokter yang sekiranya harus diberikan kepada anak agar gizi tersebut tercukupi dan juga tetap sehat anaknya? Ya, sebenarnya konsepnya sama ya sejak dulu ya. Makanan untuk anak-anak harus gizi seimbang, ada makronutriennya, karbohidrat, protein, lemak, mikronutriennya, vitamin, suplementasi mungkin, zat besi, bersih, sehat. Jadi sebenarnya perilaku hidup bersih, sehat itu kan sebenarnya udah konsep dari Kemenkes pemerintah sudah dari tahun berapa itu ya? Dari tahun 70-an, udah berapa puluh tahun itu. Kalau nggak dipaksa corona gini itu nggak berjalan dengan, itu budaya juga gitu loh. Apalagi ini nanti kita menuju budaya yang baru, new normal gitu loh. Kalau nggak segera kita sosialisasikan, kita sounding segera nanti gawat. Tapi masalahnya masyarakat malah hebohnya masalah kapan dimulai. Nggak heboh masalah saya harus ngapain sih kalau new normal. Harusnya itu yang harus lebih ditekankan. Kita harus ngapain nih nanti di era new normal gitu. Biar nggak shock culture, biar nggak kaget kan. Oke. Kalau begitu saya akan tanyakan itu ke dokter. Apa yang harus dilakukan orang tua? Kemudian ini khususnya lebih ke anak-anak dokter. Ketika nanti sekolah sudah dibuka, kembali sekolah, kembali mungkin les dan lain sebagainya, keluar rumah seperti itu. Apa yang dilakukan anak-anak dari sejak keluar dari rumah sampai nanti saat kembali ke rumah dokter? Nantinya ya, meskipun itu nantinya ya Mas, meskipun harapan saya kalau bisa ini sekolah ditunda dulu ya, untuk sekolah keluar ya, harusnya jarak jauh dulu. Seperti yang kemarin didiskusikan sama Pak Ganjar juga, mungkin kalau yang masalah sekolah mungkin Pak Ganjar sudah mempersiapkan itu, bahwa protokolnya nanti diatur shift apa. Tapi kan yang jadi masalah itu kan bukan saat di sekolah ya mungkin ya, tapi saat perjalanannya itu loh. Kita kan nggak bisa memastikan ketika anak-anak ini berangkat sekolah dengan siapa, ketemu sama siapa. Itu kita nggak bisa memastikan. Tapi paling tidak protokol kesehatan bahwa kita harus pakai masker, jaga jarak,
tidak bersentuhan kalau tidak perlu, salaman versi baru, batuk harus pakai masker, nggak batuk juga pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Minimal itu aja dilakukan, insya Allah nanti pasti akan baik. Dan nggak hanya untuk si anak ya, ke lingkungannya juga, ke orang dewasa sekitarnya. Jadi jangan sampai anaknya pakai masker, semua lengkap, tapi orang tuanya yang mungkin nganter sekolah atau mungkin lingkungan di rumahnya nggak pernah pakai masker, bapak ibunya nggak pernah cuci tangan, keluar masuk rumah, anak saya di rumah terus, kalau nggak kemana-mana, nggak mungkin kena corona. Tapi bapak ibunya pergi-pergi kemana-mana, keluar ke mall atau kemana, nggak cuci tangan, nggak pakai masker, terus ketemu anak. Makanya di beberapa tempat kita baca kan ada kasus tuh yang anaknya positif tapi orang tuanya negatif. Lah gitu kan jadi tanda tanya ya, dari mana dapatnya gitu ya. Jadi saran saya tetap contoh itu dari orang tua. Kalau orang tuanya itu sudah menerapkan dengan baik, anak itu pasti ngikut. Anak itu kan duplikat kita ya. Kalau anak sudah, kita mengedukasi yang baik bahwa virus corona ini adalah virus yang menular, kita harus perilaku hidup bersih sehat kita harus dijalankan. Saya rasa anak ini akan nurut, akan ikut, akan sehat. Tapi ini orang tuanya ngeyel, ya udah anaknya udah gak karu-karuan. Jadi kalau pingin anak kita sehat, kalau kepingin anak kita baik, aman, mulai dari diri kita sendiri dengan tidak ngeyel, mengikuti aturan, anjuran, protokol dari pemerintah. Oke, seperti itu, Mas. Jangan ngeyel ya, Mas. Nah, ini berarti kalau mau ingin mempersiapkan new normal yang semoga tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, itu berarti yang paling menjadi kunci utama yang pertama adalah justru orang tua. Iya. Coba lihat di jalan itu, masih banyak loh yang kita lihat orang tua itu tanpa masker. Masih loh yang kita lihat tuh anak kecil di bawah orang tuanya pergi jalan-jalan berkerumunan tuh masih ada loh. Itu nggak bisa kita pungkiri, masih ada, masih kita temui. Berarti kan masih menggampangkan kan, masih belum memberikan contoh yang baik. Itu nggak bisa. Kalau kita mau new normal tuh harus siap bahwa kita dengan protokol kesehatan yang ada. Coba Mas jalan-jalan ke mall atau ke tempat keramaian, masih kita temui masyarakat kita. Nanti begitu kok ada yang kena, kan ini penyakit menular. Sebenarnya kenapa sih nggak boleh berkerumun? Kenapa nggak boleh harus cuci tangan pakai masker? Karena ini penyakit menular. Begitu satu kena, yang kena bukan Anda saja, tapi lingkungan Anda juga akan kena semuanya. Karena kan imunisasinya belum ada. Oke. Vaksin belum ditemukan, obat juga belum ditemukan. Pengobatannya seperti apa itu, Dok? Dulu sempat ramai kloroquine, kemudian plasma darah, tapi sepertinya tidak kabar lanjut. Masih belum. Ini kan saya bilang, ini kan virus hal yang baru, masih dalam penelitian. Manusia coba-coba lah pasti ya, sesuai dengan pengalaman eksperimen di luar dan gimana-gimana. Kalau saya nggak mau komentar terlalu banyak masalah itu, yang jelas belum ada fix obatnya dan belum ada vaksinnya. Vaksin yang sudah ada aja dimanfaatkan lah. Yang sudah ada ini loh, jangan ditunda-tunda vaksinnya. Jadi jangan sampai nanti wabah corona selesai muncul wabah difteri, muncul wabah campak. Jangan sampai. Jadi jangan takut, ayo imunisasi di tempat yang aman. Oke, jadi jangan sampai meninggalkan imunisasi hanya karena takut seperti itu. Oke, dokter, mungkin satu hal yang ingin disampaikan kepada orang tua yang lebih ditekankan ini untuk bagaimana anaknya nantinya ke depannya ketika ada new normal diberlakukan, seperti apa pesan dokter? Ya, pokoknya beri contoh yang baik ke anak-anak. Terapkan semua protokol. Protokolnya sederhana kok. PHBS itu perilaku hidup bersih sehat itu kan gampang. Pakai masker. Kalau batuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Makanan, ya ada orang bilang belanja harus gimana. Kita terapkan aja secara global ke keamanan pangan, bahwa sebelum pegang cuci tangan, setelah pegang cuci tangan. Kasih nutrisi yang baik. Ingat, new normal itu nanti akan banyak di rumah. Jangan lupa stimulasi anak. Bukan berarti anak dikurung di rumah. Ya kan, sekarang banyak loh les-lesan aja sudah mulai pindah ke digital. Les-lesan balet itu sudah mulai online. Les piano mulai online. Jadi kita mulai harus memang gimana ya, gadget itu kayaknya harus mulai kita kenalkan, bukan untuk bermain game atau lihat YouTube ya, tapi untuk pendidikan, ya kan, untuk belajar jarak jauh, untuk yang positif, itu jangan dilupakan. Bukan dikurung ya, bukan dikurung anak-anak itu. Oke, baik. Itu tadi bersama Dr. Ardi Santoso. Nah, ini
di luar ini dokter Ardi Santoso seperti tadi di awal sudah saya bilang, ini salah satu dokter yang bisa dikatakan aktif bersosial media. Mungkin bisa disampaikan dokter, Instagramnya apa ini? Instagram saya Ardi Santoso. Terus nama Ardi saya Santoso Ardi ya. Ardi Santoso. Nah ini menarik sekali karena Dokter Ardi Santoso ini juga ada semacam program seperti itu di Instagram, ada Obras. Obrolan santai bersama Dokter Ardi Santoso. Itu mungkin bisa disampaikan seputar apa itu Dokter Obras itu? Obras itu seputar kesehatan anak, seputar lifestyle, seputar gaya hidup lah pokoknya. Jadi saya mengajak ngobrol santai dengan mungkin sosok-sosok yang sekiranya bisa menginspirasi atau memberi masukan pelajaran ke kita. Seperti kemarin sama Pak Ganjar. Saya juga mencoba berbincang dengan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, biar mata kita terbuka bahwa dari Maluku, dari mana, itu kondisinya seperti apa. Ya seperti itulah. Niatnya cuma satu sih, hanya edukasi untuk masyarakat. Karena eranya sekarang kan eranya kayak gini ya, di rumah, online. Jadi sebenarnya kalau kita memaksimalkan dengan baik, ini tuh sebenarnya bisa, bukan untuk curhat, bukan untuk curcol, bukan untuk galau-galauan sosial media itu, tapi untuk media kita untuk mengedukasi masyarakat. Silakan, Obras, obrolan santai bersama Dr. Ardi Santoso. Jangan lupa di-follow @Ardi Santoso. Ardi Santoso. Baik, terima kasih banyak Dr. Ardi Santoso, spesialis anak dari Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Semoga senantiasa bisa mengedukasi masyarakat ya. Amin, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa pakai masker. Jangan ngeyel. Jangan ngeyel, do manuto kalau kata Wali Kota Solo. Iya, jangan ngeyel. Oke, terima kasih Dokter. Oke, sama-sama. Iya. Ya, siap. Itu tadi Tribuners perbincangan saya dengan Dr. Ardi Santoso, spesialis anak dari Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, terkait bagaimana kaitannya anak-anak dengan nanti new normal yang masih nanti semoga saja dilakukan tidak terburu-buru dan juga tidak tergesa-gesa oleh pemerintah Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.